Halo teman-teman, bergabung kembali di channel saya. Mari kita lanjut untuk mengawal peristiwa ibu dan anak di Subang. Tadi siang saya sudah unggah video tentang percakapan Pak Kades dengan beberapa saksi, dengan Bapak Ujang, Pak RT. Dalam percakapan itu kita bisa mengambil kesimpulan kalau Pak Ujang tidak melihat Pak Yosef bersih-bersih TKP. Kemudian Pak Ujang juga tidak mendengar Pak Yosef ada perkataan perampokan, pembunuhan, dan penculikan dan lain sebagainya. Pak Yosef tidak ada perkataan itu. Juga Pak Ujang tidak melihat kendaraan atau motor Pak Yosef di TKP saat itu. Terus juga ada pengutaraan jika ada saksi Pak Wawan yang melihat Pak Yosef telepon marah-marah di depan SD di sekitar lokasi tersebut. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan banyak sekali pemberitaan yang sudah nggak tepat di luar sana. Dan mengapa saya tidak membacakan langsung pemberitaan tadi dalam percakapan tadi? Karena saya menghindari kesalahpahaman di sini. Saya ingin menampilkan yang murni, menampilkan sesuatu yang seperti aslinya di dalam translate tersebut. Karena jika saya mengucapkan atau saya membacakan, takutnya ada intonasi-intonasi saya yang salah dan itu akan bisa mempengaruhi arti-arti dari translate tersebut. Jadi silakan dibaca sendiri sekalipun agak bercapek-capek riah karena tulisannya kecil-kecil. Demi mengungkap peristiwa ini kalian juga harus bersusah payah ya. Hari ini akan saya lihat tentang Danu. Danu ini mendapat sorotan yang banyak sekali, terutama karena pernyataannya, juga karena di Danu ini ada sidik jari dan DNA-nya di putung rokok di TKP tersebut. Kalau dulu si Danu sudah memberi pernyataan, ada oknum yang meminta tolong kepada dia untuk membersihkan TKP, dan beberapa hari kemudian ada Ki Anom yang memberikan pernyataan jika Danu sudah berkata jujur di depannya dan di depan Pak Kades tentang melihat sosok pelaku di rumah TKP waktu subuh saat Danu membeli nasi goreng ya. Saat Danu lapar terus keluar membeli nasi goreng, dia melihat ada dua sosok di rumah TKP tersebut. Tapi Danu tidak nyamperin karena Danu tidak mempunyai pikiran-pikiran yang negatif. Apakah pasti bisa dikatakan jujur Danu pada Pak RT, maksudnya pada Pak Lurah dan pada Ki Anom? Yakin jujur atau ada sesuatu yang disembunyikan di sini? Saya akan berusaha mengungkap melalui kartu tarot. Tapi sekali lagi yang namanya prediksi ini masih memperkirakan, masih belum bisa memastikan apakah si Danu ini jujur atau bohong. Tapi setidaknya kita mendapatkan bantuan untuk bisa mengungkap hal ini. Mari kita ungkap di sini apakah Danu jujur pada apa yang dikatakan pada Ki Anom dan Pak Lurah saat itu. Ada simbol movement, pergerakan usaha. Selanjutnya ada simbol Earth Magic. Earth Magic itu peri bumi. Selanjutnya ada simbol birds, kesalahan. Saya ambil 5 kartu langsung ya. Selanjutnya ada simbol ebb and flow, naik turun. Selanjutnya ada simbol gunung meletus, ini yang gak bagus. Akan saya ambil dari kartu yang ini untuk cross checknya apakah Danu jujur saat itu. Ada simbol pihak ketiga di sini. Ada pihak ketiga yang bermain-main di sini. Selanjutnya sakit hati.
Selanjutnya ada seorang yang otoriter. Ini simbol emperor. Emperor itu bisa dikatakan otoriter atau seseorang yang memerintah. Selanjutnya ada simbol pertumbuhan yang lambat. Selanjutnya ada simbol kekecewaan. Sebelum saya baca di kartu-kartu ini, alangkah baiknya kita melihat peristiwa ini dari sisi hukum ya. Kalau kita sudah tahu ada permasalahan hukum, tidak ada gunanya kita memberikan pernyataan-pernyataan yang tiada buktinya. Sebenarnya dari pihaknya Danu sudah harus mengerti hal ini. Jadi memberikan pernyataan-pernyataan apalagi di-up di media sosial itu bisa menjadi blunder buat pihaknya sendiri ya. Jadi alangkah baiknya jika si Danu ini mengetahui kalau ada seseorang atau dua orang yang di rumah TKP itu, alangkah baiknya diutarakan kepada pihak yang berwajib, tidak usah diutarakan ke media massa. Apa untungnya? Apa untungnya? Apakah itu untuk menggiring opini publik? Apakah itu untuk menunjukkan kalau Danu tidak bersalah? Kalau ingin membuktikan si Danu tidak bersalah, ya harus bertarung di ranah hukum nantinya. Jadi siapkan saja semua bukti-bukti yang ada. Jangan sampai bukti-bukti itu di-up keluar, apalagi memberi pernyataan-pernyataan yang tidak bisa hanya sekedar pernyataan, maksudnya seperti itu akan merugikan diri sendiri. Di prediksi ini, di kartu ini, baris pertama ini ada simbol movement. Movement itu bergerakan, bentuk sebagai usaha. Terus ada S magic yang artinya harapannya ada ada keberkahan dengan usaha ini. Di sini juga ada simbol bridge kesalahan, ada ebb and flow, naik turun, posisi Danu memang kan naik turun nggak pasti. Ada simbol volatility, gunung meletus. Jadi bisa dikatakan Danu berkata seperti itu sebagai usaha buatnya agar dia bisa mendapatkan posisinya yang lebih bagus lagi, karena di sini ada simbol ebb and flow, keadaan yang belum pasti untuk Danu ini, apalagi di sini ada simbol gunung meletus, yang mana gunung meletus ini bisa dikatakan arti dari kondisi saat ini untuk Danu. Danu memegang bola panas untuk saat ini ya. Danu memegang bola panas. Jadi bola panas ini ada di pihak Danu dan di pihak Pak Yosef. Apalagi di sini ada simbol gunung meletus. Semacam bentuk usaha untuk mengatasi kondisinya saat ini yang mungkin kurang bagus. Kemudian dari kartu yang bawah ini ada pihak ketiga di sini. Ada pihak ketiga. Terus ada sakit hati, ada emperor ya, ada pertumbuhan yang lambat, juga ada kekecewaan. Di sini bisa dikatakan Danu mengungkapkan itu karena ada kekecewaan di dalam hatinya. Terus ada pihak yang bermain di belakang Danu ini. Jadi bisa dikatakan ada sosok yang lebih tinggi dari Danu yang bisa dikatakan sebagai yang memerintah Danu dan lain sebagainya. Karena di sini ada simbol pihak ketiga, ada sakit hati, ada raja emperor ya. Kemudian kasus ini menjadi melambat dan ada kekecewaan di sini. Jadi apa yang dikatakan Danu bisa dikatakan ya kita nggak boleh percaya sepenuhnya ya. Kita nggak boleh percaya sepenuhnya hal itu sebelum ada bukti-bukti yang ditunjukkan. Dan juga nggak ada gunanya loh ngomong seperti itu di media sosial, tuh nggak ada gunanya. Lebih baik kalau memang si Danu mengerti kondisi malam itu seperti itu, kenapa nggak jauh-jauh hari memberi keterangan seperti itu kepada pihak kepolisian?
Tapi kita juga nggak tahu apakah si Danu ini sudah mengutarakan hal itu atau tidak. Dan hasilnya kalau menurut kartu tarot ini, kejujuran Danu masih perlu dipertanyakan di sini. Karena Danu sepertinya ada semacam rahasia yang ditutupi. Jadi ada pihak lain yang masih ditutupi oleh Danu di sini. Ya. Seperti itu ya teman-teman. Saya nggak membela pihak satu atau dua, karena di sini saya nggak ada sangkut pautnya sebenarnya dengan mereka. Yang saya inginkan semoga peristiwa ini cepat terungkap. Mau Danu, mau Yosef, mau Yoris, atau mau siapapun yang menjadi dalangnya, itu bukan hal utama buat saya. Yang jelas saya ingin cepat terungkap permasalahan ini, karena kasihan dari jiwa almarhum Ibu Tuti dan Mbak Amel ini tentunya agak-agak kurang lega di sana jika peristiwa ini masih belum terkuak ya. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu. Lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi berita viral yang lain.